I'm ready sign berayo boleh resourcing. You shut me down, but I get on. I'm gonna prove nothing to lose. Far away, far away. Shoot me down, will take me away. Far away, far away. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium. Yang tahu lagunya bisa nyanyi bareng ya? Cut me down, but it's true have farther to fall. Get you down and hide alone. Raise your voice, stick and stone my break my bones. Talking loud, not saying much. Bisa nyanyi bareng aja. I'm bulletproof, nothing to lose. Fight away, fight away. Ricochet, you take your aim. Fight away, fight away. You slow me down, but I won't fall. I am titanium. You slow me down, but I won't fall. I am titanium. I am titanium. I am titanium. So hard, my sins gone far and so wrong. So hard, I'm full of wrong. Sit me down, but I won't fall. I am titanium. You slow me down, but I won't fall. I am titanium. You slow me down, but I won't fall. I am titanium. You slow me down, but I won't fall. I am titanium. I am titanium. I am titanium. Cek, suara 1 2 3. Oke. 1 2 3. Smart people. Yes. Smart people. Yos. Cek. Aduh, 1 2 3. Oke, satu lagu lagi, tapi Guys, satu lagu lagi, tapi kalian ikut nyanyi ya. Cek. Lagunya familiar banget Cek. buat yang penggemar musik. Mungkin Pak Denny nanti juga bisa ikut nyanyi, Pak. Oh, saya nari aja saya. Nari ya, Pak. Ya, siap. Boleh ikutan nyanyi, Om. What will I do if I ask mama? Tell me and you're kicking me out. Look at my head still, I'm not kidding. I can't bring you down. What's going on there, beautiful mind? I'm your magical mystery rhyme. And I'm so dizzy, but no, hit me, Mariah, be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm off my mind.
your curves and all your ages, all your perfect imperfection. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose some winning. 'Cause I'll give you all of me, and you'll give me all of you. Oh. How many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down, on around, through every moon. You're my downfall, you're my muse, my world distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing by. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your ages, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose some winning. 'Cause I'll give you all of me, and you'll give me all of you. Oh, give me all of you. Cards on the table, we're both so hard. Risking it all for his heart. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and your edges. I want perfect imperfection. give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose some win. 'Cause I'll give you all of you, and you'll give me all of you. I'll give you all of me. You'll give me all of you. Oh. Tepuk tangan dong. Kalau mau lagi nanti beli albumnya di luar. Udah Ya. melting? Udah melting, udah ada yang nangis? Oh belum. Makasih Mas. Ya. Makasih Mas Seto. Makasih Mas Randy. Terima kasih ya semuanya. Makasih. Nah, jadi seorang mahasiswa teknologi pendidikan nggak melulu baca buku ya, nggak melulu hal-hal yang kognitif, tapi kalau punya bakat bisa dikembangkan seperti itu. Kita akan lanjut lagi ke dalam pembicaraan kita ya. Kita akan lanjut lagi. Tadi udah sampai mana ayo? Ingat nggak? Konsentrasi ya. Nah, masih bersama dengan Pak Denny, kita akan membahas tentang 3 konsentrasi ini. Silakan Pak Denny. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi tadi ya, mahasiswa TP itu memang luar biasa gitu ya. Tapi kalau dosennya itu biasa di luar. Ya, kita lanjutkan. Jadi besok kalian itu akan dapat 3 konsentrasi, akan memilih salah satu di antara 3 konsentrasi itu. Apa sih sebenarnya kalau konsentrasi pengembang media
Berarti nanti mata kuliah yang akan banyak diambil itu adalah khusus untuk pengembangan media pembelajaran. Media pembelajaran. Jadi kalau Anda lihat contoh di beberapa di depan ini, sebenarnya ini contoh media pembelajaran ya. Ada CD pembelajaran, multimedia pembelajaran, ada bahan ajar, ada nanti itu alat permainan edukatif kayak untuk anak-anak PAUD itu ya, yang biasa dimainkan untuk anak-anak TK gitu ya. Itu konsentrasi berarti pengembang media pembelajaran. Yang kedua, itu konsentrasi teknologi kinerja. Teknologi kinerja itu sebenarnya kalau bahasa populernya itu diklat. Ya. Anda akan ahli dalam pengembangan pendidikan dan latihan. Dan ini hampir ada di semua kementerian, itu pasti ada diklat. Balai diklat. Makanya lulusan TP itu banyak masuk di kementerian-kementerian, misalnya di BKKBN. Sekarang ini Kemenq itu minta 32 lulusan TP untuk ditempatkan di diklat. Kemudian pernah juga kita dapat permintaan alumni di Angkasa Pura begitu ya. Tapi rata-rata kita masuknya memang lulusan kita ditempatkan di balai diklatnya. Jadi pengembangan diklat. Bagaimana supaya mendesain, kemudian membuat pelatihan itu menjadi lebih menarik, lebih atraktif, lebih hidup. Nah itu konsentrasinya teknologi kinerja ini. Ya. Yang ketiga itu adalah konsentrasi pengelola pembelajaran. Nah ini bedanya kalau yang satu tadi di tempat diklat, kalau yang di pengelola pembelajaran ini di persekolahan. Bagaimana mengelola satu pembelajaran di sekolah itu menjadi lebih menarik, lebih baik, lebih menyenangkan, lebih enjoy dan seterusnya. Nah itu konsentrasi yang ketiga. Nah saya ingin melanjutkan. Sebenarnya yang mata kuliah 146 itu mestinya kalian 8 semester selesai. Makanya tadi kalau ada 4 tahun kurang itu bisa lulus. Ya, paketnya juga sudah disampaikan gitu ya. Semester 1 kan sekarang 22 SKS ya. Nah, itu sampai semester 6 memang SKS-nya masih banyak, 19 SKS. Tapi semester 7, semester 8 itu tinggal 5 SKS dan 9 SKS. Kalau kalian lancar, bahkan yang semester 8 itu bisa diambil semester 7. Kan maksimal satu semester itu 25 SKS. Maksimal. Jadi kalian boleh ngambil, kalau IP-nya di atas 3, itu bisa ngambil maksimal 25. Nah itu kalau kalian lancar-lancar aja semuanya bisa diambil 7 semester rampung. Apalagi kalau besok itu ditambah dengan semester pendek. Semester khusus. Nanti akan ada semester khusus, itu bisa ngambil mata kuliah yang di atas itu diambil lagi. Nah itu bisa saja nanti semester 6 itu teori sudah selesai. Ya, semester 7 tinggal skripsi penelitian, 7 semester 3,5 tahun selesai. Ada nggak Pak yang TP 3,5 tahun selesai? Ada. Contohnya banyak. Ya, saya nggak bilang saya. Saya 4 tahun gitu ya. Saya 4 tahun. Nah gitu. Jadi settingannya sebenarnya kalian itu udah mestinya lulus bisa cepat gitu ya. Tapi jangan juga meninggalkan aktivitas yang lain, mengejar hanya lulus aja gitu ya. Saya mengharapkan kalau kalian ingin sukses di perguruan tinggi, ya tidak hanya kognitif tadi yang sampaikan moderator itu, tidak hanya kognitif aja. Tetap harus ikut tadi ya ekstrakurikulernya, ikut UKM-nya, ikut organisasinya, itu harus juga ya. Kita punya Bu Siska Rahmadona tadi itu mantan ketua BEM. Kemudian banyak contoh. Saya pernah di BEM juga, di BEM Universitas saya pernah jadi ketua juga gitu ya. Tapi kuliah tetap selesai gitu ya. Tetap waktu kuliah tetap itu bisa Nah gitu ya. Nah kalau mata kuliahnya apa? Nah ini saya kira sudah ada, nanti kalian akan ketemu, bisa dibaca ya. Karena ini ya mungkin bisa dilanjutkan sambil saya apa lagi. Ya bisa dilihat ini berbagai mata kuliah yang akan teman-teman tempuh dari semester 1 sampai semester 7 atau 8 nanti. Bisa dilihat di sini. Nggak kelihatan ya? Lampu. Tolong lampunya bisa sedikit diredupkan.
Ini kira-kira mata kuliahnya ya. Jadi mata kuliah ini kan bagi Anda mungkin asing ya, karena belum pernah ditempuh di waktu SMA gitu. Apa sih mata kuliah di FUSI Inovasi Pendidikan gitu, nanti ketemu. Tapi yakinlah ilmu kita ini sudah stabil. Tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua Jurusan. Anda nggak usah khawatir, Pak TP itu nanti kalau gimana? Kita itu sudah ilmunya sudah sudah stabil gitu ya. S1, S2, S3 di Indonesia itu sudah banyak ya. Kemudian di luar negeri juga banyak S2, S3, S1-nya ya. Bahkan kita sering besok kalian juga ada mahasiswa, teman kalian ada mahasiswa dari Thailand. Barusan dari KSN. Nanti angkatan kalian ini ada satu mahasiswa luar dari Thailand. Ya. Ya. Hah? Kelas A. Masuk Kelas A. TP. Ya. Ya di Thailand memang kita pernah ke Thailand. Di Thailand itu ada di Chulalongkorn, di Kasasat University saya pernah ke sana ya, TP-nya juga bagus-bagus di sana sudah maju. Jadi secara keilmuan kita itu sudah stabil gitu ya. Anda nggak usah khawatir kalau itu. Ya. Nanti akan ada kita programkan pertukaran pelajar dan seterusnya ya. Ini kira-kira mata kuliahnya ya. Mohon diperhatikan ya mata kuliah. Memang kita nanti Anda akan ketemu mata kuliah misalnya seperti video ya. Anda akan mampu mengoperasikan video itu. Kayak kakak-kakak Anda ini kan bisa ya video. Kenapa kok pakai video? Karena konsentrasi media pembelajaran nanti ya, pengembang media. Ya bagaimana sih membuat video atau film-film yang membelajarkan. Ya kita selalu ujung-ujungnya itu pembelajaran. Sering nonton sinetron? Acara TV Pak. Membelajarkan enggak itu? Itu bisa menjadi kajian kita di TP. Kadang-kadang banyak di sinetron itu pesan-pesannya itu tidak membelajarkan. Nah mestinya konten-konten membelajarkan kita yang isi. Ya makanya kakak-kakak Anda punya kemampuan yang membuat video film-film pembelajaran. Oleh karena itu juga lulusan kita di samping diterima di tadi ya yang kata yang PNS-nya itu ya, yang non PNS-nya itu juga banyak, yang bekerja di Jogja TV, di SCTP, ya itu juga banyak sebagai entertain. Makanya kita juga bisa masuk itu karena Anda memang punya kemampuan untuk itu. Foto nanti fotografi juga mempelajari gitu ya. Kok ada foto gitu? Ya foto yang membelajarkan. Pasti ujung-ujungnya foto bagaimana kita mengambil angle, mengambil foto yang membelajarkan. Itu bisa, enggak aja jebret aja gitu ya. Ada teknik-tekniknya. Nah, disitulah TP kita bermain ya. Keilmuan kita itu di situ. Kita ini ilmunya enggak ada duanya itu. Ya, cuman sayangnya banyak orang yang belum paham kita gitu ya. Kalau sekolah-sekolah yang dalam tanda kutip yang yang bonafit itu mereka justru ada TP-nya di situ. Karena mestinya sekolah itu ya mestinya harusnya itu ya ada TP pengembang media dan sumber belajar di sekolah. Supaya ya kalau bahasa lain Bu Christine itu biasanya menggunakan istilah atau Bu Asri, Prof Asri itu menggunakan istilah TP itu gurunya guru. Ya, itu loh. Ya. Gurunya guru. Jadi sekarang aja kami dosen-dosen TP kenapa banyak nggak hadir? Karena sekarang ini sedang mendiklat guru-guru, ya. Kami sedang mendiklat guru-guru di LPMP, di Perindak ya. Karena kita memang kompetensi kita untuk mengembangkan media, kemudian model pembelajaran, itu kompetensi kita itu dibutuhkan oleh para guru-guru itu, ya. Bagaimana mengajar yang baik, menarik, menyenangkan dan seterusnya itu memang kita. Ya. Oke, kira-kira begitu sekilas. Nanti kalian akan ketemu lebih lanjut mata kuliahnya. Itu. Monggo kalau masih ada. Kemudian ini pertanyaan terakhir Pak. Pertanyaan terakhir dari saya dan mungkin mahasiswa baru sini, Smart People ini. Besok ranah kerjanya para teknolog pendidikan ini di mana saja. Kan pasti tujuan mereka untuk mendapatkan profit yang besar Pak. Pasti kan kita tidak bisa memungkiri. Nah yang tadi beberapa sudah Bapak sebutkan, mungkin masih ada tambahan lagi Pak supaya lebih jelas. Besok adik-adik ini tuh akan bekerja di mana seperti itu? Ya,
saya menulis sekilas di sana ya. TP alumninya sebagian terserap di berbagai sektor. Kita sudah melakukan tracer study, namanya tracer study itu pelacakan alumni. Yang lulusan kita ini sebagian besar keserapnya di mana sih? Memang paling besar ya masih di wira swasta. Kalau PNS, ini saya kasih tahu ini, PNS itu memang terbatas. Ya, PNS itu menerima setiap tahun itu 175.000 kalau saya tidak salah, ya. Itu kira-kira yang pensiun segitu, ya artinya yang nambah juga segitu. 175.000. Sementara lulusan perguruan tinggi setiap tahunnya itu hampir mencapai 2 juta. Jadi kalau semuanya mau memperebutkan PNS memang nggak mungkin gitu ya. Kira-kira gambarannya begitu ya. Jadi makanya kenapa di perguruan tinggi itu Anda nanti juga dibekali wirausaha. Berwirausaha. Jadi pikirannya juga jangan hanya melulu PNS. PNS itu ada pasti. Bagi kita itu sudah layak keniscayaan pasti ada tiap tahunnya. Tapi kalau semua orangnya ngeroyoknya PNS itu nanti makanya harus punya, Anda sudah harus membuka diri mulai dari sekarang, ya wirausaha itu tetap harus dibuka. Kalau UNJ, TP UNJ Jakarta itu, mereka sudah mendeklar lulusan kami tidak boleh jadi PNS. Ya karena ada penghasilan yang lebih besar, wirausaha. Ya benar, begitu. Jadi mereka sudah masuk ke perusahaan-perusahaan untuk menjadi pengembang diklat di perusahaan-perusahaan besar. Ya, lulusan mereka ditarik ke sana gitu ya. Menjadi pendesainer diklat itu ternyata luar biasa. Ya. Kalian tahu kemarin ikut ESQ nggak? Belum. 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 Ada yang sudah, ada yang belum? Ada yang udah. Ya, ini saya cuma ingin membocorkan saja. Ya, bayangkan ESQ itu saya pernah ikut ESQ itu pelatihan selama 3 hari atau 4 hari itu kita bayar 1,5 juta itu. Iya, itu diklat. Nah, kita enggak bicara berapa instrukturnya ya, tapi itu bicara Anda bisa membayangkan itu. Ya, nah semua kementerian itu membutuhkan itu. Makanya di UNJ itu kami ini aja, enggak usah jadi PNS itu ngapain katanya kan, gajinya kecil, paling-paling segitu-gitu aja gitu kan. Ya memang benar gitu ya. Tapi tetap PNS itu ada peluangnya dan kita memang dibuka. Seperti tadi saya contohkan, Kemenq saja sekarang membutuhkan 32 lulusan TP. Belum BKKBN, belum pemerintah daerah itu membutuhkan. Nah lebih dari itu saya ingin membuka agar kalian juga bisa berpikir lebih ya. Nah kita punya Balai Pustekom, BPMR, BTKP, BPMTP, yang ini sebenarnya inline dengan kita. Ya. Kalau Pustekom di Jakarta, BPMR di Jogja, BTKP itu ada di Jogja, BPMTP itu ada di Surabaya, itu biasanya tempat-tempat kita kerja, lulusan kita banyak bekerja di situ. Kemudian balai-balai diklat, EO, tahu EO? Event Organizer itu juga banyak, ya. Ya, ini wirausaha, jadi yang mengadakan event-event konser gitu ya, nah itu banyak orang TP di sana itu mengembangkan situ. Makanya ada yang suka nyanyi juga gitu. Ya itu. Dan pengembang sumber belajar. Ini kira-kira sektor yang sudah kita lacak lulusannya. Gitu ya. Jadi Anda bisa. Tapi lebih dari ini, tadi yang disampaikan oleh Pak Bayu, Pak Kajur. Pekerjaan itu efek. Sebenarnya Anda jangan memikirkan nanti saya kerja di sini gitu saya. Nanti dulu sebenarnya pekerjaan itu. Anda masuk perguruan tinggi ini kan tujuannya satu, ingin belajar. Habis-habisanlah belajar itu. Kalau orang berilmu, ini kunci ya, orang berilmu dimanapun dia, itu dicari orang. Jadi pekerjaan itu datang, mencari orang yang berilmu. Tapi kalau Anda lulus, nenteng kemana-mana bawa ijazah, nyetor kemana-mana nggak diterima, nah itulah bedanya. Ya, waktu kuliah nggak cari ilmunya, cuma nyari ijazahnya, gitu lah. Paham maksudnya? Maka habis-habisanlah, belajarlah Anda di sini. Kalau Anda punya pengetahuan, punya kemampuan, pasti nanti tawaran itu begitu banyak. Ya, makanya Anda kalau sudah nyelup, ibaratnya itu, Anda kan sudah masuk ya, sudah masuk TP ini, Anda sudah menyingkirkan sekian orang gitu ya. Dah, kalau sudah nyelup itu udah basah sekalian basah gitu ya, mandi sekalian. Nyelup, jangan hanya nyelup separuh kakinya aja ya, tapi
pandangannya masih lihat kali yang lain, itu kok kayaknya lebih enak ya, tapi nyelupnya di ITP. Itu jadi tidak maksimal gitu loh. Udah kalau kita masuk di ITP, habis-habisan di ITP. Kuncinya apa? Satu, kalau di perguruan tinggi itu membaca. Nah itu, kami selalu menekankan baca. Banyak-banyaklah membaca. Makanya kita targetkan. Mahasiswa TP itu paling tidak lulus 80 buku itu harus tuntas dibaca. Anda membaca, yakin. Ya, saya dulu nggak percaya apa benar sih membaca. Tapi ternyata memang ya, kuncinya itu membaca. Kalau ngandalkan kuliah saja, ketemu kuliah, paling ketemunya 1,5 jam kayak gini-gini aja gitu ya. Selesai. Lebih banyak itu pengetahuan itu harus mandiri. Tadi kuncinya kalau sudah masuk di perguruan tinggi itu Anda harus mandiri, sendiri, nyari sendiri. Kalau tidak tahu baru bertanya dengan dosen-dosennya. Ya gitu ya. Ini rumusan. Kalau kita hanya nunggu, sebenarnya kuliah itu enak banget. Tanya kakak-kakak Anda. Anda masuk aja ya, kuliah itu ya. Bangun tidur, masuk gitu. Terus pulang gitu. Nanti ujung-ujung keluar juga nilainya. Lulus juga. Yakin aja. Masuk aja kalian, masuk terus gitu. Tugas dikumpulkan gitu ya, ikut ujian gitu. Nggak perlu baca, nggak perlu. Tetap lulus aja gitu ya. Ya, gampang kok kuliah itu, dapat nilai itu gampang gitu. Tapi kalau gitu, sayang sekali ilmunya Anda nggak dapat. Ya. Nah ilmu, supaya dapat ilmunya, ya Anda harus bekerja keras, mandiri, baca gitu, ke perpus gitu ya, diskusi dengan teman. Nah saya kira itu kiat atau kunci sukses belajar di perguruan tinggi. Ya, begitu. Masih ada yang lain? Ya, baik, itu tadi berbagai penjelasan dari narasumber kita Bapak Denny. Pada kesempatan ini saya membuka satu termin pertanyaan untuk 2 orang penanya. Ada yang mau bertanya? Ya, satunya cewek ya. 2. Ya, bisa panitia menyiapkan mic-nya? Ya silakan bangkit berdiri, sebutkan nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Auvelia. Saya mau bertanya tentang konsentrasi. Ya. Itu ada kuotanya atau tergantung peminatnya? Ya, baik. Langsung. Kemudian Terima kasih. pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aziz dari Gugus Perspektif. Memang yang menarik di sesi ini yaitu lebih ke konsentrasi ya Pak. Pertanyaan saya, apakah pengambilan konsentrasi ini bisa lebih dari 1? Misalkan maksimal 2 gitu. Kalau 3 kan bukan konsentrasi namanya berarti. Ya misalkan 2 maksimal. Bisa nggak? Terima kasih ya. Terima kasih. Jadi pertanyaan pertama tadi, masalah konsentrasi itu Pak, itu ada kuotanya atau berdasarkan peminat seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua, kita ambil konsentrasi ini bisa lebih dari 1 tidak Pak? Seperti itu. Atau hanya 1 saja? Baik. Yang pertama langsung saya jawab, konsentrasi berapapun nanti akan kita layani. Ya. Kalau misalnya konsentrasi pembelajaran itu hanya diminati oleh 3 orang itu nanti tetap kita layani. Karena itu menjadi bagian tanggung jawab kami, ya, tanggung jawab memberikan layanan, gitu. Jadi tidak usah khawatir. Tapi syukur-syukur kalau imbang, gitu ya. Kalian kan ada 78 kalau di catatan kami sebenarnya mahasiswa baru itu ada 78 yang sekarang. Kalau dibagi 3 ya mungkin 20 itu udah imbang begitu. Itu lebih enak gitu ngajarnya kan. Kalau ngajar cuma hanya 2 orang kan nanti cuma bimbingan aja dia. Ya. Gitu. Tapi itu kira-kira gambarannya 2 orang pun kita layani. Ya. Kemudian yang Mas tadi ya, konsentrasi tidak bisa diambil lebih dari 2. Jadi begini, konsentrasi itu kan 24 SKS. Ya, ada 24 SKS. Kalau ngambil lebih dari 2 konsentrasi atau ngambil lebih dari 1 konsentrasi berarti SKS-nya tambah, enggak 146. Ya, jadi 160, 170 malah nanti kan. Gitu ya. Kebanyakan kalian enggak lulus-lulus nanti ya. Jadi maksudnya konsentrasi itu 24 SKS itu mata kuliah nanti khusus pengembangan media itu ada 24 SKS.
teknologi kinerja ada 24 SKS. Pengelola pembelajaran ada 24 SKS. Jadi kalian nanti ada beda pada saat pengambilan konsentrasi itu, satu dengan yang lainnya. Nah, itu baru diambil di semester 4. Saya contohkan ini, misalnya, nggak kelihatan ya. Ya, semester 5 ya. Oh ya, di semester 5, maaf, baru bisa diambil semester 5 ya. Saya ambil contoh misalnya, konsentrasi pengembang media, itu mata kuliah sinematografi, pengembangan naskah media, animasi komputer, pengembangan media tepat guna, pengembangan bahan ajar cetak, pengembangan media audio, itu yang akan ditempuh oleh yang ngambil konsentrasi pengembang media. Pengembang media tidak dapat mata kuliah dasar-dasar teknologi kinerja, analisis kebutuhan pelatihan, itu mereka tidak ambil itu. Kalau yang konsentrasi teknologi kinerja baru ambil yang nomor 2 itu kan gitu ya. Dasar-dasar teknologi kinerja, analisis kebutuhan pelatihan gitu ya, perilaku organisasi belajar dan seterusnya. Begitu maksudnya ya, supaya sambung ini. Karena ini kalau nggak gitu nanti nggak sambung, bingung kalian. Gitu. Jelas? Oke, baik. Baik, kalau jelas saya ingin bisa dimatikan anunya, lampunya. Saya ingin nunjukkan dosen-dosennya karena tadi belum hadir. Saya khawatir nanti ketemu ketemu orangnya itu enggak, biar tahu gitu ya. Paling tidak walaupun belum lihat orangnya hadir di sini, tahu fotonya dulu ya. Bisa tolong lampu dimatikan? Biar kelihatan. Nah, ya. Nah, ini Prof Anik Gupron ini ketua LPPM penelitian. Lembaga penelitian UNJ itu ketuanya Prof Anik Gupron. Prof Haryanto dekan. Kemudian Prof Asri ini di LPMP di Pukis ya, itu dosen Anda nanti itu. Kemudian ada Pak Johar Sidik MPD, Bapak Dr. Sugeng Bayu yang ketua jurusan kita, dan Ibu Christine. Nah, ini yang ketua lab ini ya, K-lab kita. Pak Eko lagi S3 di UNJ. Bapak Sungkono tadi WD2, Bapak Waluyo Adi, ya, ini mantan WD3 dulunya. Dan Bapak Dr. Alimu tadi itu orangnya kecil ya, dia sekretaris Pascasarjana, sekretaris program studi teknologi pendidikan Pascasarjana. Bapak Mulyo Prabowo sedang S3 juga. Kemudian Bapak Puji Irianto itu sedang S3 di Solo, orang Bantul. Nah, ini orang ganteng ini. Artis itu dari Palembang itu. Ya, ini ibu-ibunya ya. Ibu Siska Ramadona yang tadi pendamping mahasiswaan, Ibu Suyanti Nengse MED. Ya. Ini PA-nya kalian. Yang Ibu Suyanti PA-nya ini. Kemudian Ibu Isniatun Munawaro PA-nya ini ibunya ya. Ya, yang PA-nya karena kemarin kan baru saya tanda tangan ini aja ya. Nah, besok mulai semester 2 kalian ketemu dengan PA-nya ini. Ya. Tuh. Kemudian Bapak Aryan Agung, Ibu Dina Utami yang lagi di Amerika itu, yang Ibu Dina Utami. S3 di Amerika. Kemudian Ibu Dian Wahyuning C. Ya, ini baru pengantin baru maksudnya. Pengantin baru. Ada Mas Juharisman ya. Nanti kalau administrasi jurusan itu apa-apa dengan Mas Juharisman yang di pojok kemarin itu ngecap. Tuh. Kemudian K-lab kita Pak Agus Rianto, sebenarnya nanti kalau urusan lab ini Anda boleh pakai fasilitas di UNJ ini di jurusan ini lab kita. Inilah lab kita di TP itu. Anda bisa ada kamera, ada foto, ada komputer, ada macam-macam. Anda boleh bergelut di sini. Ini dibuka kalau pada saat perkuliahan. Ya. Jadi Anda masuk aja di sini kan. Ya di sinilah tempat Anda berdiskusi. Anda mau merancang sesuatu, mengadakan kegiatan dan seterusnya gitu ya. Nah, ngadem. Baca gitu ya. Kita punya. Ini di lab. Begitu. Cukup, Pak. Ya. Kalau cukup saya paling terakhir. Oh ya. Ini saya mau tes kemampuan
saya nggak tahu tadi, harusnya ini di awal, tapi di akhir aja. Saya ingin tahu kemampuan mahasiswa baru ini. Saya minta Anda menjumlahkan angka-angka yang ada di depan. Cuman jumlahkan aja kok. Ya kalau keluar angka 1000 nanti 1000, semuanya teriak biar bareng biar mantap. Kalau keluar angka 10 berarti jumlahnya 1010. Ya. Begitu seterusnya. Tinggal dijumlahkan aja. Siap ya? Baik. 1000, 1020, 2020, 2050, 3050, 3090, 4090, 5000, 45. Berapa? 5000. 5000. Nah, berapa? Hah? 5100. 4100. Berapa? Lah ini gimana ini? Yang benar berapa? 4100. Yang jawab 4100 benar. Aduh kok Dia. 5000 ya ini. Wah. Ya, 4100 ya. Teriaknya semangat banget. 5000. Lagi. Bacalah warnanya. Bukan baca tulisannya. Oke, lolos. Baik, terima kasih. Baik, ya menarik ya pembicaraan kita dengan Pak Denny. Terima kasih buat perhatian teman-teman. Ya, terima kasih buat perhatian teman-teman. Semoga dengan pembicaraan kita ini bisa lebih yakin ya sama pilihan jurusannya, sama pilihan prodinya. Sebelum kita berpisah dengan Pak Denny, saya mengundang Pak Denny untuk berdiri bersama kita. Saya undang Ketua Ospek Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Saudara Saiful Amri, untuk memberikan kenang-kenangan bagi narasumber kita pada pagi hari ini. Dapat kenang-kenangan aku. Ini Ketua Ospek kita ya, udah kenal kan? Ya. Salaman dulu. Wow. Kalau ini nggak bisa dikenang, karena nanti sore habis. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Matur nuwun. Ya. Sekali lagi terima kasih buat Bapak Denny Hardianto yang telah menjadi narasumber kita pada pagi hari ini. Sekali lagi kita ucapkan ya, terima kasih Pak Denny. Sama. Nah, Pak Denny ini akan menjadi salah satu dosen saat nanti teman-teman akan menjalani perkuliahan ya. Di semester berapa Pak mulainya? Nah, saya tuh semester atas. Semester Biasanya atas, semester ya. 4 nanti baru ketemu saya. Ya, nggak apa-apa ya. Ya. 2 tahun lagi teman-teman akan bertemu dengan Pak Denny. Iya. Sekali lagi terima kasih Pak Denny, bisa tolong panitia membantu membawakan. Ya, lanjutkan, tetap semangat. Ya. Tes. Ya. Ya, oke. Masih lagi kan? Cukup ya. Pas saya tadi gimana? Cek. Talkative, lots of Cek. fun. Nah, ulangi ya. Nggak masuk Talkative, lagi. Mati. lots of fun. Smart people, Ini yos. Udah? Ya. Nih. Dengan berakhirnya pembicaraan kita dengan Pak Denny, berakhirlah pula tugas saya di sini ya sebagai seorang moderator. Apabila ada kesalahan, gimana ya? saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga harapan saya teman-teman bisa menjadi penerus kami, kakak-kakak tingkat ya, untuk lebih semakin berprestasi, harus lebih berprestasi dari kakak-kakaknya. Kelak kalau melaksanakan lagi talk aktif seperti ini, teman-teman bisa lebih baik lagi ya. Sama aja sembarang. Saya serahkan kembali kepada Mas Fendi dan Mbak Pipit. Masuk yuk sini, temani saya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Cek. MC.
Weh. Weh, oh iya iya. Aduh, kita sebelah, capek Kak. banget ya. Sebelah, Kita sebelah, tadi sebelah. di belakang banyak banget yang minta tanda tangan. Aduh, sedih banget. Ya ampun. Kita jadi sibuk banget gitu. Oke, gimana nih sama Mr. Andrew? Udah ada Biasa aja. pencerahan nggak? Udah ada pencerahan kah? Biasa aja. Tadi dibersamain oleh Iya. Mr. Indro. Dan Ya? Pak Denny, jelas. Apakah sudah sedikit ngerti gitu TP itu apa? Bukan sedikit toh. Iya. Kalau ada yang salah Harus jalan, banyak, no. siapa tahu ya yang Tentunya ngerasa salah jalan. tentunya kita pengen tahu deh kesan-kesan kalian setelah mendapatkan pencerahan dari Mr. Indro Iya. tadi. Bukan dari Jelas. saya, dari Pak Denny. Oh iya, Oh dari iya, Pak betul, Denny betul, juga. Pak Denny. Ya, Maaf, benar maaf, sekali. maaf. Masalah. Mungkin minta salah satu seorang mungkin ya. Oh yang mau yang ngasih kesannya kesan aja. kayak gitu? Apa yang didapat dari Siapa tadi? yang berani? Masuk Ayo, TV, silakan. masuk TV. Ada nggak? Mas, bentar sebelumnya saya boleh keluar? Oh. Saya udah selesai di sini. Wow, udah keburu Ternyata keluar. pada Ya bosan udah, yang ya udah, keluar. monggo, Baiklah. monggo, silakan. Silakan. Keluar. Bentar, Iya. sebentar. Sebentar, sebentar. Mr. Indro boleh keluar? Wah, nggak boleh. Nggak boleh, banyak yang ngefans, Mister. Boleh ngefans loh. Nanti bayarannya tambah loh. Waduh. Udah lewat waktunya. Tambah, oke lah. Ya, tanpa berlama-lama mungkin Mr. Indro juga sudah merasakan ilfil ya di depan kalian atau capek. Ya, mungkin dipersilakan Mas. Oh iya. Monggo. Terima kasih teman-teman. Yo, berikan tepuk tangan. Yeay. Jadi, aku pengen ngetes jargon mereka lagi, Kak. Oh iya. Ya, coba deh, smart people. Smart people, smart people, smart people. Talkative, lots Lots of of fun. fun. Wajahnya bagian mana? Lagi dong, talkative, lots Lots of of fun. fun. Nah, itu tadi udah jargon lagi. Moga-moga inget ya, besok masuk ujian. Aku udah bilang, besok masuk ujian. Terus gini, aku pengen dengerin yel-yel dari mereka nih. Boleh Kita nggak sih? butuh mendengarkan yel-yel dari mereka. Ya butuh dong, kalau aku butuh. Wah. Aku Wah. butuh kalian. Tapi sebenarnya teman-teman merasa penasaran nggak sih dengan yel-yel teman-teman yang lain? Enggak. Iya, aku Tapi boleh penasaran, tapi aku maksa. tapi kita yang ada di depan maksa loh, karena Aku kita maksa, merasa boleh penasaran. maksa. Iya, aku maksa. Kita berdua belum pernah jumpa soalnya dengan Asik. kalian. Weh. Belum pernah, tak lama jumpa, tak pernah jumpa ya. Benar sekali. Aku pengen denger deh Yel. Iya. Entah mau dari yang gugus nomor 1 atau gugus Iya. nomor 10. Kita akan mengacak. Jadi kita minta untuk maju ke depan. Coba yang siap dulu, gugus nomor berapa? 1 atau 10? Langsung aja kita menunjuk. Langsung aja. Iya. Oke. Gugus nomor 10 dulu. Iya, gugus nomor 10. Mana sih gugus nomor 10? Gugus nomor 10 yuk. Ya, dipersilakan maju gugus nomor Oh, di 10. Di sini maju-maju ke Maju sini. maju. Jangan Maju, lupa maju. say Kamu hi. juga. Ya Allah. Maju, maju. Aku diusir. Ayo gugus nomor Ayo keburu teman-teman. Enggak apa-apa, waton eksis aja. Ayo, ayo, ayo. Sini, sini. Sini, sini, sini. Sini loh. Ya, sini sini di spesial tengah, di untuk tengah, di kalian tengah. loh. Kalian spesial di ayo. tengah kok. Kalian Wah, istimewa. sini sini sini. Biar teman-teman yang lain bisa melihat wajah-wajah teman kalian yang baru. Geser ke sana dong. Geser lagi nggak apa-apa. Nah, op. Ayo ke sana. Geser lagi. Ya, lihat wajah-wajah teman kalian yang ada di depan dulu. Mungkin perkenalan gugusnya dari gugus apa? Ya, perkenalkan kami dari Gugus Perspektif akan mempersembahkan yel-yel kebanggaan kami. Woi, tepuk tangan dong. Jangan lupa lihat kamera ya. Perspektif, are you ready? Asik. Adik. Are you ready? Ready. Ya, siap. Tuh, 2, 3. Perspektif kece. Yang paling oke. Oke. Yang lain memble. Tinggalin aja. Iki ngenyak. Perspektif yang lain. Wes. Pada terima nggak? Terima Ayo. kasih. Tapi kalian tadi habis diejek ya. Jadi terserah mau tepuk tangan apa enggak? Boleh duduk lagi. Duduk lagi, Ya, weh. boleh duduk lagi. Oh iya. Ayo.
Ya, bagaimana Yang ke-9. setelah tadi dari gugus 10 sudah menunjukkan, apakah ada gugus lain yang berani tanpa harus ditunjuk? Ya langsung aja lah. Langsung Gugus aja 9. ya, gugus 9. Gugus 9 yang di mana? Silakan. Oh ya sini. Bohong. Nggak bisa bohong. Maju, maju. Bohong. Nggak bisa mengakali. Ayo maju, maju. Bohong. Ayo. Wah, katanya harus ngetap ya. Masa Harus nge-tap dong. maju di depan hanya membunyikan yel tidak berani? Jangan lupa lihat kamera, oke? Yuk, maju sini. Oh iya ini. Ini Itu mic-nya dipegang ketuanya. ketuanya di tengah kalau gitu. Ayo. Yuk. Teman-temannya bisa memperhatikan dong teman-temannya yang ada Ya, di bisa depan. perhatikan dong, diapresiasi. Iya. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari gugus deskriptif akan menampilkan yel kami. Sebelumnya coba kamu mimpin tak aktif. Jargonnya coba, bisa nggak? Talk aktif. Hanya seperti itu? Lemah sekali. Mulai ya. 1, 2, 3. Asik. Ya, nggak apa-apa, apresiasi. Lanjutin aja. Udah selesai. Udah selesai. Wah, luar biasa, kasih jempol. Aku pikir lebih banyak lagi. Udah, makasih ya. Oh ya. Sekarang dua yang dari depan. Oke. Oh iya. Kira-kira habis ini gugus berapa? Ayo gugus berapa? Ya, langsung aja tanpa satu. berlama-lama. Gugus 1. Silakan maju. Ini ya. Yang pegang siapa yang tengah? Yang pegang ketuanya. Michael. Sana, sebelah sana. Gak apa-apa. Ya, kami dari gugus behavioristik akan mempersembahkan sebuah yel-yel. Wah, yel. Wah, bukan lagu toh. Ayo, siap. Siap, yuk silakan. 1, 2, 3. Behavior itu namanya. Behavior selalu berkarya dan beraksi, hasilkan prestasi, jadikan OTP berprestasi. Wow. Ada dangdutnya sedikit dangdut. Wah, makasih. Tepuk tangannya mana? Satu lagi. Yo, banyak lagi dong. Satu lagi. Berikutnya. Mau gugus berapa? Ayo gugus berapa? Kesempatan terakhir. Gugus berapa? Ya, gugus 3. Berikan tepuk tangan. Mereka maju. Oh, gugus 4. Gugus berapa? Gugus 4. Maaf, salah. Gugus 4, silakan maju. Yuk, gugus 4. Silakan maju sekarang. Ya, gugus 4, ngomongnya silakan 3, maju. maaf ya. Ayo cepat temannya diajakin. Maju sendiri kamu. Nih. Aku merasa kerdil, kenapa ya? Aku kok merasa kerdil. Aku kok merasa kerdil. Humanistik 1, 2, 3. Humanistik. We are the best. Terima kasih, sekian. Oke, thank you. Nggak jelas nih. Udah ya. Oh, udah. Ini. Jadi itu tadi sampel yel-yel.
Iya, benar sekali. Yang nggak Ya, maju kasihan deh lo, salah main tadi nggak mau. nggak Padahal bisa mau. lihat say hi saya di Benar kamera. sekali. Ya, setidaknya kan inovasinya ditunjukkan gitu loh. Jadi merasa plong. Iya dong. Benar sekali. Oh iya, kan tadi udah Udah yel dari teman-teman Heeh, ya. bagus. Terus Tentunya aku yakin banget mesti ada yang batin, ada yang dalam hati ngomong, halah, emang panitianya punya yel-yel? pasti tuh. Ayo, siapa Siapa yang kayak gitu? yuk? Siapa yang kayak gitu? Jujur. Sekarang kami tantang. Nggak usah, Wis kami nggak usah. Nggak usah. Waktu. Wah, dan Wah. padahal pengen menampilkan ya. Iya benar sekali. Padahal kalian Tapi juga ternyata merasa jangan-jangan penasaran. nggak ada ini beneran nih. Kayaknya Iya. ini panitia main lirik soalnya. Oh. Ya udah deh, karena tadi udah dimain lirik sama panitia, jadi Iya, yelnya nggak jadi yel-yelnya nggak jadi. Nanti kalian akan melihat di lain kesempatan. Iya mungkin. Terus gimana ini? Ya Kita akhiri? tanpa penghormatan tanpa berlama-lama lagi karena kita juga memiliki waktu, langsung aja. Inilah kami, kurang lebihnya mohon maaf. Yap. Ya kami berusaha baik di Iya. depan teman-teman. Oh ya, maafkan aku juga ya, soalnya aku mungkin agak kayak Syahrini atau kayak Iya, gimana. benar sekali. Tapi sejujurnya aku itu hanya malaikat semata. Ya, dan kami merasa ikhlas untuk berada di depan kalian ini. Oke, oh ya, buat yang ngefans sama aku, Twitter aku ada di bawah sini, Fit Hits. Iya, iya. Gak Ya, ada itu. sekali lagi ya, kita membunyikan jargon dong. Oh iya, jelas. Satu, benar, langsung ya. Talkative, Lot of fun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Pengumuman ya dek ya, buat maba yang non Islam di habis acara ini nanti langsung ke F01206. Yang lainnya nanti langsung pengkondisian sama kakak-kakak panitianya ya. Paham semua? Makasih. Santai aja. Andrew tolong Andrew tolong matiin. Pak, kamera di off Pak. Nggak usah, kamera 2 cuma full aja. Kamera di on semua. Oke, thank you.